Undefeated, oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is Khususnya seluruh Bapak Ibu guru di Indonesia. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, sekarang sudah ada muncul surat edaran dari Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu yang keluar pada tanggal 4 Februari 2022. Nah, ini perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, dari surat edaran ini di sini diberitahukan mengenai apa saja informasi yang terkait tentang persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama di sini dapat kita lihat data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Nah, jadi sebelumnya kemarin itu para guru itu melakukan pemutakhiran data pada Dapodik itu sebelum tanggal 30 Januari 2022. Nah, yang kedua, calon peserta PPG ini terdiri atas dua kategori. Yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 30 Desember 2015. Nah, jadi pengangkatan kategori yang pertama di sini adalah guru yang TMT pengangkatannya itu sebelum 31 Desember 2015, berarti di bawah tahun 2015. Nah, kategori yang kedua itu guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Berarti ini kategori yang kedua adalah guru yang diangkat di atas tahun 2015 sampai terakhir dengan yaitu Januari tahun 2019. Nah, yang ketiga, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Berarti di sini peserta PPG itu nanti bisa diambil dari peserta program PLPG yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang dia mengikuti UTN itu gagal dan belum ikut UTN itu sebanyak 4 kali ya. Yang keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui halaman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi nanti ketika ingin mendaftar, Bapak Ibu harus mengecek di sini di ppg.kemdikbud.go.id dan kemudian login SIM PKB menggunakan akun SIM PKB masing-masing seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ppg.kemdikbud.go.id, di sini ada bacaannya sebelah kanan yang warna orange, login SIM PKB dan silakan login menggunakan akun SIM PKB-nya masing. Kemudian yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Pendaftaran, persyaratan, jadwal dan pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022 ini terdapat pada lampiran 1 dan lampiran 2. Kita lihat lampirannya. Lampiran 1. Ini lampiran 1. Yang pertama di lampiran 1 ada persyaratan seleksi ya. Jadi syarat seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 yang pertama adalah guru di lingkungan Kemdikbud ya, yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Berarti guru yang berada di lingkungan Kemdikbud dan belum mengikuti program sertifikasi guru itu berhak mengikuti. Apabila guru di lingkungan Kemenak, Kementerian Agama, itu tidak di sini pendaftaran PPG-nya, karena nanti kalau di dalam Kementerian Agama itu khusus ada program sertifikasinya ya. Yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau data pokok Dapodik. Yang ketiga adalah memiliki NUPTK ya, nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum memiliki NUPTK berarti belum menjadi sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang keempat, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019
Nah, berarti persyaratannya adalah TMT pengangkatannya itu harus di bawah 1 Januari 2019. Apabila di atas 1 Januari 2019 berarti belum menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun ini. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Selanjutnya aktif mengajar selama 2 tahun terakhir dan berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Berarti usia paling tinggi itu harus 58 tahun. Berarti apabila sudah 59 tahun itu tidak dapat mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Syarat selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza. Kemudian terakhir berkelakuan baik. Nah, ini adalah persyaratan peserta ya yang akan mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini persyaratan administrasinya yang harus dipersiapkan. Berarti ini adalah berkas-berkas yang harus kita siapkan agar kita dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama adalah hasil pindai atau scan ijazah bagi mahasiswa yang miliki ijazah S1 atau luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Kalau dia di universitas dalam negeri itu langsung legalisirnya perguruan tinggi. Nah, kemudian hasil pindaian atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Nah, ini scannya asli kalau bisa ya, kalau tidak ada fotokopi bisa tapi dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Yang ketiga hasil pindah scan kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Ini juga asli atau fotokopi legalisir. Bagi guru bagi guru non PNS ini dia SK pengangkatan 2 tahun terakhir, berarti SK pengangkatan tahun 2020-2021 dan SK pengangkatan 2021 dan 2022. Ini bagi guru yang non PNS. Kalau yang PNS hanya SK pengangkatan pangkat terakhir. Nah, SK tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan ya, provinsi, kabupaten atau bisa BKD untuk PNS. Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian apabila guru bukan PNS, nah ini harus dilegalisir oleh ketua yayasan apabila dia guru tetap yayasan atau GTY. Ini artinya adalah bapak ibu guru yang sekolahnya adalah di sekolah swasta. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri. Nah, jadi ini adalah untuk guru honor yang berada di sekolah negeri, tapi dia harus memiliki SK dari pemerintah daerah ya atau yang diberi kewenangan. Jadi persyaratannya adalah ini secara tidak langsung adalah guru honor negeri yang memiliki SK pemerintah daerah. Berarti ini adalah guru honor daerah. Jadi kalau di sini guru honor sekolah Anda tidak memiliki SK pemerintah daerah, berarti belum bisa menjadi salah satu sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Kemudian selanjutnya persyaratannya adalah berkas yang harus kita siapkan hasil pindai atau scan SK pembagian tugas 2 tahun terakhir tahun 2020, 2021 dan 2021, 2022 bisa dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 dan ini ada formatnya yang sudah disediakan. Nah, yang selanjutnya adalah tata cara pendaftaran. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Yang pertama adalah kita buka aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 melalui halaman pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, jadi bisa juga Bapak Ibu nanti membuka akun SIM PKB masing-masing dan nanti klik tautan pendaftaran PPG kemdikbud.go.id. Nah, yang kedua, setelah kita buka aplikasi, kita harus melihat ya, membuka situs tersebut, melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing ini ya, yang tadi saya bilang. Kemudian kita mengunggah upload hasil pindah scan tadi ya, yang 4 poin tadi yang sebelumnya. Coba kita lihat lagi. Ada scan ijazah, scan SK pengangkatan pertama, scan kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, dan scan pengangkatan SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru yang bukan PNS.
scan SK pembagian tugas, dan scan fakta integritas. Berarti ada 5 file yang harus disiapkan untuk kita upload pada aplikasi pendaftaran PPG kemdikbud.go.id. Kemudian setelah kita upload semua berkasnya, ya, kita yang ketiga menetapkan bidang studi yang akan kita ikuti dalam PPG. Berarti ini kita harus melihat linearitas ijazah kita dengan linearitas program studi PPG. Nanti akan ada pada lampiran 2 surat ya, nanti akan saya berikan linknya. Kemudian yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah. Dan yang kelima itu LPMP. Setelah selesai kita mendaftar, LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi. Ada 3 kategori ya. Kalau berkas kita sudah memenuhi syarat, maka nanti kategorinya akan disetujui. Tapi jika berkas kita tidak memenuhi syarat, maka akan ditolak secara permanen. Ada 2 yang ditolak, penolakan permanen dan penolakan perbaikan. Bagaimana itu penolakan permanen? Artinya kita tidak dapat mengikuti sama sekali, tidak dapat memperbaiki, sudah betul-betul ditolak, tidak dapat mengikuti program PPG dalam jabatan. Misalnya karena kualifikasi akademiknya tidak linier, misalnya sarjana hukum, tidak linier dengan program PPG studi yang ada. Kemudian kalau dia perbaikan, berarti ada berkas yang harus kita lengkapi. Nanti akan ada diberi keterangannya. Contohnya ini ya, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris, dia memilih program guru kelas SD. Nah, itu tidak linier. Yang linier guru bahasa Inggris harus memilih bidang studi PPG bahasa Inggris. Nah, jadi kalau yang lolos verifikasi itu statusnya disetujui tadi ya. Nah, ini jadwalnya. Pengumuman pendaftaran itu dimulai tanggal 3 Februari. Pendaftaran dan pengiriman berkas tanggal 10 sampai 23 Februari. Perbaikan berkas tanggal 10 sampai 25 Februari, perpal oleh petugas tanggal 10 sampai 28 Februari, dan pengumuman hasil seleksinya itu tanggal 4 Maret 2022. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering muncul ya dari Bapak Ibu guru mengenai terkait dengan PPG. Nah, Bapak Ibu dapat menonton video selanjutnya.